Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang konferensi meja bundar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya like, komen, and subscribe dulu ya. Mari kita masuk ke pembahasannya. Konferensi meja bundar adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BEVO yang mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda, mulai 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum KAMBI, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Adapun pertemuan itu adalah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, Perjanjian Rumroyen pada tahun 1949. Meski sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Dalam konferensi meja bundar, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pada 18 Desember tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer 1 sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer 2 Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pimpinan Indonesia, termasuk Soekarno, Moh, Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara, Yogyakarta. Pada 28 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi EIB serta pemulihan pemerintahannya. Kemudian pada 4 April tahun 1949, digelarlah perundingan Rumroyen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei tahun 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain disetujuinya pelaksanaan KAMBI di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli tahun 1949, dan gencatan senjata. Hasil konferensi meja bundar KAMBI. Konferensi meja bundar menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Berikut hasil konferensi meja bundar. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RI terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikian pembahasan tentang konferensi meja bundar. Saya yakin materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.